3214 dan rekan saya Saraudia dengan 24233033. Baiklah, pada kali ini kami akan melakukan negosiasi terkait dengan PPN produk digital di luar negeri. Baik Bu, silahkan dulu. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bu Zara karena telah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Saya dari pihak Direktorat Jenderal Pajak menyambut baik perbincangan kita pada kali ini terkait dengan mendukung kepatuhan pajak dan produk digital dari luar negeri. Terima kasih kembali untuk Bapak Farid atas undangannya. Saya dari pihak perusahaan mengapresiasi pendekatan yang dilakukan oleh DJP dan kami terbuka untuk membahas langkah-langkah yang baik dan untuk dilakukan pada perusahaan kami. Bu Zara, tujuan utama dari pertemuan kali ini adalah untuk menyampaikan rencana pemerintah Indonesia melalui DJP untuk menunjuk perusahaan Anda sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor pajak pertambahan nilai atau PPN atas pemanfaatan produk digital luar negeri dan konsumen pribadi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 PMK 03 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-undangan PPN yang berlaku. Baik Bapak, kami memahami dasar hukum tersebut. Namun sebelum perusahaan saya menyatakan kesediaan, kami berharap dapat memperoleh kejelasan terkait beberapa aspek, termasuk administrasi yang akan dilakukan. Mengingat kebijakan pajak digital bersifat global dan memerlukan standarisasi tertentu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, mengenai mekanisme pelaporan dan pembayaran PPN. Apakah DJP memiliki sistem yang ramah dan sesuai dengan standar internasional? Kebetulan perusahaan saya itu mencakup internasional, Bapak. Oh tentu, pelaporan dilakukan secara virtualan melalui portal DJP khusus untuk pelaku usaha luar negeri. Sistem ini dapat diakses dalam bahasa Inggris dan formulir pelaporan telah disederhanakan. Pembayaran pajak juga dapat dilakukan dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya. Jadi begitu ya Bapak Farid. Selanjutnya kami ingin menanyakan, apakah pelaporan PPN mengharuskan kami menyerahkan data pribadi konsumen? Bu Zara, DJP hanya meminta total nilai transaksi dan jumlah PPN yang dipungut. Kami patuh dan menghormati terhadap prinsip perlindungan data internasional, termasuk ketentuan GDPR. Baik Pak Farid, terima kasih atas penjelasannya. Namun kami tetap memerlukan beberapa waktu untuk penyesuaian sistem internal kami. Apakah DJP menyediakan masa transisi untuk itu? Saja ada. Kami dari pihak DJP telah menawarkan masa transisi selama 3 bulan sejak tanggal penyuntikan. Dalam masa tersebut, perusahaan ibu dapat melakukan simulasi pelaporan, koordinasi teknis, dan persiapan internal. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Namun, apakah dalam masa transisi tersebut pihak perusahaan saya dikenakan sanksi apabila terdapat keterlambatan maupun kekeliruan dalam administrasi? Selama masa transisi, pendekatan kami bersifat edukatif. Sanksi administrasi baru akan diberlakukan apabila pelanggaran terjadi setelah masa transisi berakhir dan setelah dilakukan sosialisasi yang cukup memadai. Begitu ya Bapak. Namun, menurut Bapak, bagaimana sih ketentuan nilai tukar dalam perhitungan PPN? DJP menetapkan nilai tukar pajak mingguan yang dapat diakses secara terbuka. Namun, untuk kenyamanan pelaporan, kami membuka opsi bagi perusahaan ibu untuk menggunakan estimasi nilai tukar bulanan dengan catatan dilakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan sekali. Jadi, sebagai tambahan, apakah DJP menyediakan dokumentasi dan pelatihan untuk staf kami? Kami telah menyiapkan panduan pelaporan serta rekaman pelatihan. Selain itu, tim kami siap melakukan pelatihan daring jika perusahaan ibu membutuhkan. Oke Bapak Farid, setelah mempertimbangkan seluruh penjelasan yang Bapak berikan, perusahaan kami menyatakan kesiapan untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN. Kami hanya memohon agar kerjasama ini dimulai melalui penandatanganan nota
sebagai kesepahaman terlebih dahulu, sebagai dasar formal yang awal. Baik, kami menyambut komitmen baik dari Ibu Zara. DJP akan segera menyiapkan draft MOU dan surat penunjukan resmi. Kami menargetkan proses dokumentasi ini selesai dalam waktu 2 minggu. Apakah Ibu cukup dengan waktu yang telah kami tetapkan tersebut? Sangat cukup Bapak, perusahaan kami akan menindaklanjuti kebijakan internal yang Bapak berikan. Kami berharap semoga kerjasama ini berjalan dengan baik dan terjalin sampai akhir perusahaan kami. Semoga kerjasama ini menjadi modal relasi penyelidikan yang harmonis di kawasan Asia Pasifik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga Bapak menjadi menyenangkan. Selamat siang. Terima kasih kembali.